Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas 5 poin tentang bioteknologi pertanian. Dosen pengasuh Pak Rahmat Setia Budi, mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Langsung saja di sini saya akan membahas pada poin pertama, cerita tentang bioteknologi pertanian. Perlu kita ketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk berpengaruh kepada kebutuhan pangan. Saat ini produksi pangan tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Solusi terbaik untuk mengatasi tidak terpenuhinya kebutuhan pangan adalah dengan menerapkan bioteknologi modern di bidang pertanian. Bioteknologi modern di bidang pertanian selain bertujuan meningkatkan budidaya, juga bertujuan mengurangi pemakaian bahan kimia yang berbahaya. Penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika atau manipulasi gen. Tanaman yang susunan gennya yang telah dimanipulasi disebut tanaman transgenik. Contoh tanaman transgenik. Pertama, jagung transgenik. Jagung transgenik memiliki kelebihan tahan terhadap serangan hama. Contoh yang kedua, padi golden rice. Padi golden rice memiliki kelebihan mengandung vitamin A dan zat besi. Contoh yang ketiga, kacang kedelai transgenik. Kacang kedelai transgenik memiliki kelebihan tidak menimbulkan alergi bagi yang mengkonsumsi. Contoh yang keempat, brokoli. Brokoli merupakan tanaman hasil perpaduan tanaman brokoli dan tanaman kol melalui metode fusi protoplasma. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup meliputi bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup meliputi enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Ruang lingkup bioteknologi di antara lain ada teknologi industri. Hampir semua industri menggunakan mikroba. Hal ini dikarenakan kemampuan mikroba yang dapat menghasilkan 500 macam bahan keperluan manusia. Berikut ini industri yang menggunakan jasa mikroba. Pertama ada sektor industri makanan, meliputi pengolahan susu menjadi keju dan yogurt. Yang kedua ada sektor pertanian, mencakup produksi pangan, vaksin hewan, pupuk dan kompos organik. Yang ketiga ada sektor energi, dari sampah organik dan karbohidrat dapat diolah menjadi gas bio, gas hidrogen, metanol, dan etanol yang menjadi sumber energi untuk bahan baku motor, pembangkit listrik, dan diesel. Yang keempat ada sektor farmasi dalam produksi antibiotika, vaksin, enzim, antibodi, hormon, dan inhibitor enzim. Kemudian ada rekayasa enzim. Kemudian ada rekayasa genetika, meliputi tumbuhan dan hewan. Kemudian ada kultur jaringan pada sel tumbuhan. Kemudian ada manfaat bioteknologi. Di antaranya ada menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satu contohnya pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakteri E. coli. Yang kedua ada menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Yang keempat, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik. Karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah diserang oleh hama. Yang kelima, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Yang keenam, mencipta sumber makanan baru. Misalnya, air kelapa menjadi nata de coco. Yang tujuh, ada biaya yang diperlukan lebih murah. 3. Sejarah bioteknologi. Tahukah Anda tentang bioteknologi, pemanfaatan makhluk hidup dan produk yang dihasilkannya untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang bisa menguntungkan manusia? Sebenarnya sudah dilakukan oleh para nenek moyang sejak lama. Contoh saja seperti proses fermentasi untuk membuat alkohol ataupun kedelai menjadi tempe. Itulah salah satu contoh dari bioteknologi sederhana. Bioteknologi modern yang bisa kita lihat sekarang ini contohnya saja
adalah cloning ataupun percobaan yang menghasilkan berbagai varietas padi dan tanaman lainnya. Jenis-jenis bioteknologi tanaman. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional ialah bioteknologi yang menggunakan persilangan untuk memperoleh individu tanaman yang unggul sehingga membutuhkan waktu relatif lama. Bioteknologi modern ialah bioteknologi yang melakukan modifikasi genetik dengan melakukan insert gen asing yang membawa sifat unggul yang kita inginkan secara langsung pada genom tanaman. Contoh-contoh bioteknologi tanaman. Bioteknologi tanaman meliputi kultur jaringan dan rekayasa genetika. Salah satu contohnya yaitu pepaya California. Pepaya ini merupakan hasil rekayasa genetika oleh seorang profesor dari IPB, yang mana pepaya ini memiliki keunggulan rasa yang lebih manis dan cepat berbuah. Kemudian, pemanfaatan kultur jaringan pada bibit bawang putih yang dilakukan oleh salah satu kelompok tani yang berada di desa Pancot, Karangmanyun, di mana mereka mengembangbiakan menggunakan cara kultur in vitro atau kultur jaringan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.